Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Miftah Azhara dengan NIM 2306030006 dari program studi bisnis digital. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait studi kasus ISO atau IEC 27001 dan COVID. Nah, ya Allah salah lagi. Itu mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Miftah Zahra dengan NIM 2306030006. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait studi kasus tentang keamanan cyber, khususnya terkait standar ISO atau IEC 27001 dan kerangka COVID. Nah, jadi studi kasus yang saya bahas itu e-commerce A yang mengalami kebocoran data 1 juta pelanggan akibat serangan SQL injection. Oke, sebelum itu mari kita membahas latar belakang terlebih dahulu ya teman-teman agar bisa lebih memahami. Nah, SQL injection merupakan salah satu jenis serangan cyber yang paling sering digunakan untuk mengeksploitasi celah keamanan aplikasi web. Serangan ini sudah lama masuk dalam daftar OWASP Top 10 sebagai ancaman utama bagi sistem yang berbasis web. E-commerce sebagai salah satu sektor digital yang berkembang pesat sangat rentan menjadi target karena penyimpanan data sensitif pelanggan seperti identitas pribadi, alamat, hingga informasi finansial. Jika terjadi kebocoran, dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga hilangnya kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penerapan standar keamanan informasi seperti ISO atau IEC 27001 serta kerangka tata kelola teknologi informasi seperti COVID menjadi sangat penting untuk mencegah dan menangani insiden kebocoran data. Oke, jadi kita tahu bahwa e-commerce ini sangat rentan terhadap serangan cyber. Salah satunya itu ada SQL injection. Nah, serangan ini termasuk ke dalam OWASP top 10 dan bisa menyebabkan kebocoran data pelanggan dalam jumlah besar. Karena itu, standar keamanan seperti ISO kerangka tata kelola seperti COVID menjadi sangat penting untuk dipahami. Oke. Nah, kasus SQL injection di e-commerce A. Nah, e-commerce A mengalami kebocoran data besar-besaran di mana sekitar 1 juta data pelanggan berhasil dicuri akibat serangan SQL injection. Telah terjadi karena input dari pengguna pada aplikasi web tidak divalidasi dengan baik. Penyerangan kemudian menyisipkan perintah SQL berbahaya yang langsung dijalankan oleh database sehingga memungkinkan pencurian data secara massal. Dampak dari insiden ini sangat serius, meliputi risiko pencurian identitas, penipuan berbasis data pelanggan, serta rusaknya reputasi perusahaan di mata publik. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kurangnya kontrol keamanan dalam aplikasi web dapat menimbulkan kerugian besar. Oke, jadi kasus yang kita bahas adalah sebuah e-commerce A yang mengalami kebocoran data hingga 1 juta data pelanggan yang bocor. Akibatnya, akibat dari serangan SQL injection. Serangan ini terjadi karena input pengguna yang tidak divalidasi dengan baik sehingga penyerangan bisa menyisipkan perintah SQL serius atau berbahaya ke database. Dampaknya sangat serius, mulai dari pencurian database, terus pencurian identitas, terus potensi penipuan hingga hilangnya reputasi perusahaan. Oke, next kita akan membahas terkait ISO atau IEC 27001. Oh, ini terkait kontrol yang relevan untuk mencegah terjadinya SQL injection. Standar ISO atau IEC 27001 memberikan kerangka kerja pengendalian
Keamanan informasi yang dapat digunakan untuk mencegah insiden seperti SQL injection, kontrol yang relevan meliputi penerapan secure development dan pengujian keamanan pada setiap tahap pengembangan aplikasi, termasuk penggunaan secure coding, review kode, dan pengujian keamanan otomatis maupun manual. Selain itu, kontrol akses juga penting diterapkan dengan prinsip least privilege sehingga akun database hanya memiliki hak minimum yang diperlukan. Data pelanggan sebaiknya dilindungi dengan enkripsi atau keamanan sehingga meskipun terjadinya kebocoran, informasi yang diperoleh penyerangan tetapi tidak bisa digunakan secara langsung. ISO 27001 juga menekankan pentingnya logging dan monitoring agar aktivitas abnormal dapat terdeteksi sejak awal. Terakhir, kontrol mengenai patch manajemen dan konfigurasi sistem yang membantu memastikan bahwa perangkat lunak dan database selalu diperbarui untuk menutup potensi celah keamanan. Jika seluruh kontrol ini dijalankan secara konsisten, maka kemungkinan serangan SQL injection dapat diminimalisir secara signifikan. Nah, kalau kita lihat dari sisi ISO 27001 ya, ada beberapa kontrol yang bisa mencegah insiden ini, misalnya seperti penerapan secure coding, terus dalam pengembangan aplikasi, validasi input, pengujian keamanan secara berkala, lalu ada kontrol akses secara berkala dengan prinsip least privilege sehingga akun database hanya punya hak minimum. Selain itu, enkripsi data pelanggan juga penting supaya meskipun data bocor tetapi tidak bisa digunakan oleh penyerangan. ISO juga menekankan logging, monitoring, serta patch management agar sistem selalu terlindungi. Oke, next kita akan bahas bagaimana manajemen dan manajemen menilai dan merespon insiden ini pada COVID. Berbeda dengan ISO 27001 yang fokus pada kontrol keamanan. COVID memberikan kerangka kerja tata kelola dan manajemen TI. Dalam kasus kebocoran data akibat SQL injection, COVID mengarahkan organisasi untuk melakukan proses penanganan insiden melalui domain di ISIS 02 Manage Incident yang mencakup pencatatan insiden, klasifikasi tingkat keparahan, serta penanganan hingga layanan pulih kembali. Selain itu, domain DSS 03 Manage Problem digunakan untuk menganalisis akar penyebab agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Proses evaluasi lebih lanjut dilakukan melalui domain MEA atau Monitoring Evaluate Assess yang memastikan bahwa langkah-langkah respon insiden sudah efektif dan dilaporkan kepada pihak manajemen serta COVID pemangku kepentingan dengan COVID peran dan tanggung jawab. Setiap pihak dalam menangani insiden dapat ditentukan secara jelas melalui rasio metrik. Hal ini membantu organisasi merespon insiden dengan cepat, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Nah, jadi kalau COVID-nya ini dia fokus pada tata kelola dan manajemen insiden. Dengan COVID, insiden dicatat dan diklasifikasi tingkat keparahannya lalu ditangani sesuai prosedur. Ada domain DSS 02 untuk manajemen insiden. Terus ada domain DSS 03 untuk mencari akar masalah dan MEA untuk monitoring serta evaluasi. Keunggulan COVID adalah membantu manajemen menentukan peran atau tanggung jawab serta memastikan laporan insiden sampai ke pemangku kepentingan dengan jelas dan transparan. Next. Oke, selanjutnya itu ada pelajaran untuk bisnis digital lainnya. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari permasalahan ini untuk bisnis digital lainnya selain e-commerce yaitu kasus ini memberikan pelajaran penting bagi seluruh bisnis digital, khususnya di sektor e-commerce. Pertama, organisasi perlu menerapkan konsep defensive in the paid, yaitu perlindungan yang berlapis yang tidak hanya mengandalkan satu mekanisme keamanan, melainkan kombinasi atau campur-campur dari validasi input, secure coding, penggunaan map, application firewall atau WAF, serta pengamanan database. Kedua, yang keamanan harus diintegrasikan ke dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak, sehingga setiap aplikasi dirilis sudah melewati proses uji keamanan.
Yang ketiga itu ada organisasi wajib memiliki insiden respon plan yang sudah diuji secara berkala agar tim dapat merespon insiden dengan cepat. Dan yang keempat itu ada data sensitif pelanggan harus dilindungi dengan enskripsi dan prinsip hak akses minimum. Terakhir, yang kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data itu perlindungan data seperti Undang-Undang Perlindungan Data, biasa disebut PDP, terus di Indonesia harus menjadi prioritas agar bisnis tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, jadi pelajaran penting dari kasus ini adalah pertama perusahaan harus menerapkan defensi independent atau perlindungan berlapis, misal kayak firewall, validasi input, hingga enkripsi data. Terus yang kedua itu ada apa namanya singkatnya itu yang kedua itu ada keamanan yang harus menjadi bagian dari siklus pengembangan aplikasi bukan hanya tambahan di akhir. Yang ketiga itu setiap organisasi itu harus punya insiden respon plan yang dimana yang diuji secara berkala dan yang terakhir itu bisnis digital wajib mematuhi regulasi atau perlindungan data pribadi secara undang-undang PDP di Indonesia. Oke. Slide yang selanjutnya itu ada strategi kombinasi ISO atau IEC 27001 dan COVID. Untuk menanggapi ancaman cyber yang semakin kompleks, organisasi perlu mengkombinasikan keunggulan dari ISO atau IEC 27001 dan COVID. ISO 27001 memberikan dasar berupa kontrol teknis manajerial yang membentuk kerangka sistem manajemen keamanan informasi ISMS. Sementara itu, COVID memastikan adanya tata kelola akuntabilitas, monitoring, dan evaluasi yang membuat penerapan keamanan lebih terstruktur di tingkat organisasi. Kombinasi ini dapat diimplementasikan dengan cara melakukan risk assessment sesuai ISO 27001, memetakan hasil ke dalam proses COVID yang relevan, misal pada domain di DSS dan MEA. Dengan begitu, ISO memberikan baseline teknis untuk mencegah insiden. Sementara, COVID ini memastikan proses penanganan insiden evaluasi dan pelaporan yang dilakukan dengan benar. Implementasi yang terintegritas ini akan menghasilkan sistem e-commerce yang tidak hanya aman secara teknis, tetapi juga memiliki tata kelola yang matang dalam merespon ancaman cyber. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kita ambil dari studi kasus ini yaitu kasus kebocoran data akibat SQL injection pada e-commerce membuktikan bahwa celah kecil dalam keamanan aplikasi dapat berdampak besar bagi organisasi. IISCO atau IEC 27001 menyediakan kontrol teknis dan kebijakan yang efektif untuk mencegah serangan. Sementara, si COVID ini membantu organisasi dalam menilai dan merespon insiden dengan tata kelola yang baik dengan mengkombinasikan kedua kerangka ini. Bisnis digital dapat membangun keamanan yang lebih kuat sekaligus memiliki mekanisme manajemen insiden yang efektif. Pelajaran utama adalah bahwa keamanan cyber harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dan menjadi bagian integral dari strategi bisnis bukan hanya sekedar tambahan. Oke, mungkin ini materi yang saya ambil dari jurnal-jurnal ini. Ini referensi yang saya cantumkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.